Halo, greeting semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas kelanjutan OS bagian 3, berjudul sinkronisasi proses. Pertama, yakni mengenai DPP dan juga monitor. Mari kita lihat ilustrasi pada PPT. Pertimbangkan meja makan bundar dengan 5 filosof yang duduk melingkar, dengan 2 kemungkinan, yaitu thinking state, yaitu tidak berinteraksi dengan rekan kerja alih-alih mengurus urusan mereka sendiri, ataupun eating state, yaitu makan makanan menggunakan 2 garpu yang berdekatan, dengan syarat bahwa mereka hanya boleh mengambil 1 garpu yang tersedia pada satu waktu dan tidak berada di tangan tetangga. Masalahnya adalah jumlah garpu dibatasi menjadi 5, jadi tidak ada 2 filosof yang berdekatan satu sama lain yang akan mencoba untuk makan dan mengakses garpu pada saat yang bersamaan. Nah, solusinya adalah mewakili setiap garpu dengan semafor. Di sini, setiap garpu hanya boleh digunakan oleh 1 filosof pada satu waktu, dan tidak ada filosof lain yang boleh mengambilnya dari tangan seseorang. Jadi, ketika seseorang mencoba mengambil garpu, dia akan menjalankan operasi wait pada semafor itu untuk mendapatkan sumber daya tertentu dan akhirnya melepaskan garpu dengan menjalankan operasi signal. Nah, untuk implementasinya, data yang dibagikan adalah semafor chopstick 5, sedangkan semua elemen fork akan diinisialisasi ke 1. Karena kita memiliki array 5 chopstick, di sini semafor biner yang akan mengambil hingga 2 nilai, yaitu 0 dan 1 yang akan digunakan. Seperti yang kita bisa lihat pada kode yang berada di tengah PPT. Nah, untuk penjelasannya, mod 5 ini digunakan karena filosofer harus mengakses 2 garpu yang paling dekat dengannya. Sedangkan I tambah 1 berarti chopstick 2, dan ini tuh looping hanya dari chopstick 1 ke chopstick 5. Di sini kita anggap chopstick dan fork itu sebanding ya. Nah, sedangkan it itu untuk pas dia merilis chopsticknya. Nah, namun deadlock pun dapat terjadi. Misalkan kelima filosof menjadi lapar secara bersamaan dan masing-masing mengambil sumpit kiri mereka. Semua elemen sumpit sekarang menjadi sama dengan 0. Dan ketika setiap filosof mencoba mengambil sumpit kanannya, dia akan tertunda selamanya. Solusi yang mungkin untuk menghindari kebuntuan adalah izinkan tidak lebih dari 4 filosof untuk duduk pada satu waktu yang sama waktunya. Hanya biarkan seorang filosof mengambil garpunya jika kedua tersedia. Jadi keduanya itu tidak diambil oleh filosof lainnya. Lalu gunakan solusi asimetris, di mana seseorang filosof ganjil mengambil sumpit kirinya terlebih dahulu diikuti dengan sumpit kanannya, dan seorang filosof genap mengambil sumpit kanannya terlebih dahulu diikuti dengan kirinya. Nah, mari kita move on pada topik selanjutnya, yakni monitor. Abstraksi tingkat tinggi yang menyediakan mekanisme yang nyaman dan efektif untuk sinkronisasi proses, itu adalah monitors. Jenis monitor menghadirkan serangkaian operasi yang ditentukan pemrogram yang memberikan pengecualian bersama di dalam monitor. Tidak seperti semafor, prosesnya sendiri tidak perlu diprogram sepenuhnya, bahkan monitor akan memberikan pengecualian bersama atau mutual exclusion. Jadi saat proses ingin mengakses data bersama atau memasuki bagian kritis, monitor ini akan menangani semua yang diperlukan untuk mencapai sinkronisasi proses. Tipe monitor juga berisi deklarasi variabel yang nilainya menentukan status instance dari tipe tersebut, bersama dengan badan prosedur ataupun fungsi yang beroperasi pada variabel itu. Di bawah ini, kita bisa lihat sintaks dari monitor. Ada monitor name dengan shared variable declaration-nya, ada prosedur P1, P2 hingga Pn, dan juga inisialisasi kodenya. Fitur prosedur yang ditentukan dalam monitor hanya dapat mengakses variabel yang dideklarasikan secara lokal di dalam monitor dan parameter formalnya. Demikian pula, variabel lokal monitor hanya dapat diakses oleh prosedur lokal. Konstruk monitor memastikan bahwa hanya satu proses pada satu waktu yang dapat aktif di dalam monitor itu sendiri. Nah, lalu solusi DPP menggunakan monitor. Salah satu solusinya adalah seorang filosof hanya diperbolehkan mengambil garpunya jika keduanya dapat diakses. Kita harus membedakan antara 3 kemungkinan situasi di mana seorang filosof dapat ditemukan untuk mengkodenya. Struktur data yang diperlukan adalah enum, thinking, hungry, eating, state 5. Dimana kalau thinking, hungry, eating ini adalah state-nya, dan juga state 5 itu menggambarkan chopstick-nya ada 5. Filosofi I dapat mengatur status variabel I makan jika kedua tetangganya tidak makan, dan kita perlu mendeklarasikan kondisi self 5 di mana seorang filosof saya atau I akan tertunda dirinya sendiri jika dia lapar tetapi tidak ada memperoleh garpu yang dibutuhkannya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini.
Pertama-tama kita memiliki fungsi tipe data monitor dengan nama DP, kemudian akan memperkenalkan tipe data enum dengan 3 tahap dan juga 5 filosof, diikuti condition self 5 yang menunjukkan jumlah garpu. Pada awalnya, kode inisialisasi akan bertanggung jawab untuk menginisialisasi status awal semua filosof ke fase berpikir atau thinking. Jadi loop dari 0 hingga 5 akan berlangsung. Setelah itu, asumsikan filosof I ingin makan. Jadi kita mengambil INTI alias indeks dari filosof. Untuk makan, dia akan perlu memeriksa keadaan filosof tetangganya dan menggunakan tes I. Dalam tes I ini, kondisi if ini akan diterapkan. Jika filosof dari kanan dan kiri tidak makan, sedangkan filosof saat ini lapar, maka kita dapat mengatur status filosof I untuk makan. Setelah selesai, dia akan memberi isyarat pada variabel self-nya untuk membiarkan orang lapar lainnya mengambil garpu dan juga melanjutkan makan. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan kembali ke fungsi pengambilan sebelumnya untuk menjalankan operasi wait. Setelah seseorang selesai makan, fungsi taruh atau fungsi put ini akan dipanggil, sedangkan dia akan ditempatkan dalam fase thinking. Di sini, fungsi tes dipanggil untuk 2 filosof tetangga kiri dan kanan untuk yang selanjutnya. Lalu, kita bergerak pada topik besar kedua, yaitu mengenai semafor. Definisi utamanya merupakan variabel yang non-negatif dan dibagi di antara utas. Semafor S ini artinya variabel integer yang selain inisialisasi diakses hanya melalui 2 operasi atau standar, yaitu wait dan juga signal. Wait ini adalah ketika semafor S perlu diakses menggunakan operasi bobot oleh suatu proses. P atau operasi bobot akan memeriksa apakah variabel S kurang dari atau sama dengan 0. Sedangkan untuk signal, operasi signal akan dipanggil ketika proses yang menggunakan semafor untuk masuk ke critical section-nya atau sedang menggunakan resource menyelesaikan operasi dan keluar darinya. Untuk jenis semafor kita punya 2, yaitu semafor biner yang artinya nilai semafor biner hanya dapat berkisar antara 0 dan 1. Pada beberapa sistem, semafor biner dikenal sebagai kunci mutex karena merupakan kunci yang memberikan pengecualian bersama atau mutual exclusion. Kalau nilainya 1, proses harus menunggu, kalau 0, proses bebas masuk. Lalu semafor hitungan. Nilainya dapat berkisar pada domain yang tidak dapat dibatasi. Ini digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya yang memiliki banyak instance. Nah, untuk mengatasi kebutuhan menunggu sibuk, kita dapat mengubah definisi operasi semafor wait dan signal. Untuk mengatasi kebutuhan dan solusi menunggu yang sibuk, alih-alih sibuk menunggu, prosesnya bisa memblokir dirinya sendiri. Lalu operasi blok menempatkan proses ke antrian tunggu yang terkait dengan semafor dan status proses dialihkan ke status tunggu. Kemudian, kontrol ditransfer ke penjadwal CPU yang memilih proses lain untuk dieksekusi. Kemudian deadlock dan juga starvation. Implementasi semafor dengan antrian tunggu dapat mengakibatkan situasi di mana 2 atau lebih proses menunggu tanpa batas waktu untuk suatu peristiwa yang hanya dapat disebabkan oleh salah satu proses waiting. Acara atau event yang dimaksud adalah pelaksanaan operasi signal. Ketika keadaan seperti itu tercapai, proses ini dikatakan menemui jalan buntu ataupun deadlock. Nah, untuk contohnya seperti ini, P0 lalu wait on S cannot to operation on Q dan tidak dapat melakukan signalnya. Sedangkan pada P1 wait on Q cannot to operation on S, dia juga tidak bisa melakukan signalnya. Nah, ini memasuki deadlock dan juga starvation. Selanjutnya topik deadlock. Tujuan utama dari OS adalah menyediakan komunikasi yang tepat antara sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga memberikan layanan umum untuk program. Ketika proses sistem operasi ingin mengakses sumber daya apapun, pertama ia akan mengirim permintaan ke sumber daya tertentu yang ingin diaksesnya, kemudian menggunakan sumber daya tersebut dan akhirnya melepaskannya setelah selesai digunakan. Pada kondisi di mana banyak proses mencoba mengakses satu sumber daya pada saat yang sama, akan menjadi sulit untuk menyediakan satu sumber daya untuk semua proses pada satu waktu. Nah, pada situasi inilah konsep yang disebut deadlock akan muncul. Sederhananya, deadlock adalah situasi di mana serangkaian proses diblokir karena setiap proses menahan sumber daya dan menunggu sumber daya lain yang diperoleh oleh beberapa proses lainnya. Nah, berikut ini adalah 4 kondisi deadlock, di mana jika semua kondisi ini terpenuhi, maka akan ada kemungkinan terjadinya deadlock.
Yang pertama, mutual exclusion, artinya sumber daya apapun yang kita gunakan harus digunakan dengan cara saling eksklusif, di mana hanya satu proses yang menggunakan satu sumber daya dalam satu waktu. Yang kedua yakni no preemption. Jika ada tugas prioritas mencoba untuk mengganggu tugas saat ini, algoritma preemptif akan terus mengerjakan tugas saat ini sebelum beralih ke tugas prioritas dan menyelesaikannya. Lalu hold and wait, suatu proses memegang beberapa sumber daya dan sedang menunggu sumber daya tambahan, tetapi sumber daya tersebut diperoleh oleh beberapa proses lain. Dengan kata lain, sumber daya tidak dapat didahului dari proses oleh proses lain secara paksa. Kemudian yang terakhir kita ada circular wait. Sekumpulan proses dikatakan mengalami deadlock jika satu proses sedang menunggu sumber daya yang dialokasikan ke proses lain dan proses itu sedang menunggu sumber dayanya. Maka akan membentuk sebuah looping. Jadi setiap proses menunggu satu sama yang lain untuk melepaskan sumber daya, tetapi tidak ada yang melepaskan sumber dayanya sendiri. Nah, selanjutnya contoh tunggal dari jenis sumber daya. Jika semua sumber daya hanya memiliki satu instance, maka kita dapat menentukan algoritma deteksi deadlock yang menggunakan varian grafik alokasi sumber daya wait for yang diperoleh dengan menghapus node sumber daya dan menciutkan tepi yang sesuai. Di samping ini adalah gambar grafik alokasi sumber daya dan juga grafik menunggu atau wait for yang sesuai. Di sini, detektor beroperasi dengan memasukkan probe yang melacak panggilan ke fungsi pthread mutex lock dan unlock. Ketika proses yang ditentukan membuat panggilan ke salah satu fungsi, detektor membuat grafiknya dan melaporkan kemungkinan deadlock yang dideteksi. Nah, kita lanjut pada beberapa contoh dari jenis sumber daya. Algoritma untuk kasus ini menggunakan beberapa struktur data yang bervariasi namun serupa dengan algoritma Bankir. Yang pertama ada available, artinya vektor dengan panjang M menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia dari setiap jenis. Yang kedua allocation, matriks N kali M menentukan jumlah sumber daya dari setiap jenis yang saat ini dialokasikan ke setiap utas. Yang ketiga ada request, matriks N dikali M menunjukkan permintaan saat ini dari setiap utas. Jika request I, J sama dengan K, maka thread TI meminta K lebih banyak instance dari tipe sumber daya R. Kemudian penggunaan algoritma deteksi. Algoritma deteksi harus dipanggil berdasarkan faktor seberapa sering deadlock mungkin terjadi dan seberapa banyak utas yang akan terpengaruh oleh kejadian tersebut. Sumber daya yang dialokasikan ke utas yang mengalami deadlock akan menganggur hingga kebutuhan dapat dipecahkan. Selain itu, jumlah utas yang terlibat dalam siklus kebuntuan dapat berpotensi bertambah. Nah, algoritma deteksi itu sebelumnya dipanggil setiap kali permintaan alokasi tidak dapat segera diberikan. Nah, dalam hal ini kita dapat mengidentifikasi kumpulan utas yang menemui jalan buntu. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pemutaran proses dan threads, kita harus tahu dulu mengenai hal ini, mengenai proses dari algoritma deteksi. Namun, permintaan ini tuh bisa menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar dalam waktu komputasi. Alternatifnya adalah menjalankan algoritma pada interval yang ditentukan, seperti sekali per jam atau setiap kali penggunaan CPU turun di bawah 40%. Jika algoritma deteksi dipanggil pada titik waktu yang berubah-ubah, maka grafik sumber daya mungkin berisi banyak siklus. Dalam hal ini, kita umumnya tidak dapat membedakan mana dari banyak utas yang menyebabkan kebuntuan itu sendiri. Nah, setelah kita tahu ini, baru kita bisa masuk pada pemutusan proses dan juga threads. Untuk menghilangkan deadlock dengan membatalkan proses atau utas, kami menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu dua sistem itu mengklaim kembali semua sumber dayanya yang dialokasikan untuk proses yang dihentikan. Yang pertama, batalkan semua proses untuk menemui deadlocknya itu, dan juga batalkan satu proses pada satu waktu sampai siklus kebuntuan ataupun deadlock itu bisa dihilangkan. Yang terakhir yaitu preemption sumber daya. Untuk menghilangkan kebutuhan atau deadlock ini menggunakan preemption sumber daya, kami akan secara berurutan mendahului beberapa sumber daya dari proses dan memberikan sumber daya ini ke proses lainnya sampai siklus deadlock terputus. Jika preemption diperlukan untuk mengatasi deadlock, maka tiga masalah ini perlu ditangani. Yang pertama, memilih korbannya terlebih dahulu atau victimnya. Tentukan urutan preemption untuk meminimalisir biayanya. Yang kedua, kita rollback. Proses harus dikembalikan ke keadaan aman dan memulai kembali dari keadaan itu ataupun batalkan proses dan kemudian restart. Yang ketiga, ada kelaparan ataupun starvation. Kita harus memastikan bahwa suatu proses dapat diambil sebagai korban ataupun victim hanya dalam jumlah kecil yang terbatas. Solusi paling umum adalah memasukkan jumlah pengembalian dalam faktor biaya. Nah, jadi sekian yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini.
Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan dalam kolom komentar untuk dijawab pada pertemuan selanjutnya. See you!